Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian maupun artikel ilmiah. Sebelumnya, saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Salsa Bilaidayati. Kedua ada Reza Dwi Junior. Yang ketiga ada Mas Indafa. Sebelumnya kita akan bahas dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan dengan studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu IndiHome. Next. Sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama ada daftar isi, pendahuluan, literatur review, metode, jadwal penelitian, serta daftar pustaka. Sebelumnya pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Zindafa. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendahuluan akan saya sampaikan. PT Telekomunikasi Indonesia, khususnya IndiHome, merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia layanan internet dan televisi kabel. Seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi yang semakin pesat, perusahaan ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, penting bagi PT Telekomunikasi Indonesia, khususnya IndiHome, untuk memastikan bahwa kinerja karyawan mereka tetap optimal agar dapat bersaing dengan efektif dalam industri yang kompetitif ini. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional telah terbukti menjadi salah satu gaya pemimpinan yang efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing karyawan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, meskipun banyak penelitian telah mengungkapkan pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, masih terhadap masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam, sama dalam konteks perusahaan telekomunikasi seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau IndiHome. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan persaingan di industri telekomunikasi dengan lebih baik dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Riset gap pada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia melihat kebutuhan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam dalam konteks perusahaan telekomunikasi. Meskipun ada banyak penelitian yang telah mengungkapkan pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, terdapat beberapa aspek yang masih belum sepenuhnya dipahami dan dieksplorasi. Salah satu aspek yang perlu diteliti lebih lanjut dalam konteks spesifik PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi, setiap organisasi memiliki karakteristik dan dinamika yang unik yang dapat mempengaruhi interaksi antara kepemimpinan dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang khusus mengenai dampak kepemimpinan transformasional di perusahaan ini dengan mempertimbangkan lingkungan kerja, daya organisasi, dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan di industri telekomunikasi. Selain itu, penelitian juga dapat menggali lebih dalam mengenai mekanisme yang terjadi dalam pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Bagaimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi karyawan? Bagaimana interaksi dan komunikasi antara pemimpin dan karyawan terjadi?
serta bagaimana faktor-faktor kontekstual mempengaruhi proses tersebut. Dengan memahami mekanisme ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dalam konteks penelitian ini, fokus studi kasus pada PT Telkom Indonesia juga memberikan nilai tambah dalam mengisi kesenjangan penelitian. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di perusahaan ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi secara spesifik. Hal ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia. Tujuan dari penelitian ini mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memahami hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh para pemimpin di perusahaan ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor seperti budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kebijakan perusahaan yang dapat memodifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi strategis bagi PT Telkom Indonesia dalam mengembangkan taktik kepemimpinan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan dalam mengoptimalkan potensi kepemimpinan transformasional sebagai alat untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya yang keempat, untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang kepemimpinan dan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademik tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di konteks perusahaan telekomunikasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu kepemimpinan dan kinerja di industri telekomunikasi. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia dan memberikan wawasan yang relevan bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Reza Dwi Junior. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia. Adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh para pemimpin di PT Telkom Indonesia. Yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja karyawan antara yang dipimpin oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional dan yang dipimpin oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan lainnya. Yang keempat yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kelima, bagaimana peran budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kebijakan perusahaan dalam memodifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, penelitian akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu literatur review. Penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia dapat didukung oleh beberapa teori yang relevan. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung penelitian tersebut. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional yang melibatkan pemimpin yang inspiratif, memotivasi, dan berpengaruh dapat menghasilkan perubahan transformasional dalam karyawan, termasuk meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua yaitu teori kepuasan kerja. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat memberikan dampak positif pada kepuasan kerja karyawan. Keadaan kepuasan kerja yang tinggi diyakini akan berdampak positif pada kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu teori motivasi. Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi motivasi intrinsik karyawan, yaitu motivasi yang berasal dari dalam karyawan sendiri. Motivasi intrinsik diyakini dapat memberikan kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu teori keterlibatan karyawan. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, yaitu tingkat keterikatan emosional, kognitif, dan perilaku karyawan terhadap pekerja dan organisasi. Keterlibatan karyawan yang tinggi dapat berdampak positif pada kinerja mereka. Yang terakhir yaitu teori efektivitas kepemimpinan. Teori ini berfokus pada pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi. Kepemimpinan transformasional dianggap sebagai salah satu bentuk kepemimpinan yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi termasuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan merujuk pada teori-teori tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Variabel-variabel yang terkait seperti kepuasan kerja, motivasi, keterlibatan karyawan, dan efektivitas organisasi dapat dijadikan indikator dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah metode. Dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia atau Indihome, berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian dapat berupa karyawan PT Telekomunikasi Indonesia atau Indihome yang mewakili berbagai level jabatan dan departemen di perusahaan tersebut. Yang kedua, alat atau perangkat lunak bantu. Berapa alat atau perangkat lunak yang dapat digunakan antara lain yaitu kuesioner untuk mengumpulkan data tentang persepsi karyawan terkait kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Perangkat lunak statistik seperti SPSS atau R untuk menganalisis data, dan alat komunikasi seperti email atau platform online untuk mengumpulkan data dan komunikasi dengan responden. Kemudian yang ketiga, rancangan percobaan. Rancangan penelitian yang dapat digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini akan dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia atau Indihome dengan mengumpulkan data dari karyawan terlibat. Keempat, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan adalah sampel acak sederhana atau pengambilan sampel bertingkat. Dalam hal ini dapat diambil secara acak dari setiap departemen atau level jabatan di perusahaan. Kemudian yang kelima, rencana pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT Telekomunikasi Indonesia atau Indihome. Kuesioner tersebut akan berisi pertanyaan terkait persepsi karyawan tentang kepemimpinan transformasional dan kinerja mereka. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yang terakhir, keenam, model analisis data statistik. Model analisis data statistik yang dapat digunakan adalah analisis regresi, yang akan menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Selain itu, teknik analisis lain seperti uji T statistik, uji F statistik, dan uji koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk menguji signifikansi
dan kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian yang terakhir ada jadwal penelitian, tahap dan kegiatan serta tenggat waktunya eh, per minggu. Yang pertama perencanaan waktunya minggu pertama, kemudian yang kedua pengumpulan data dilaksanakan di waktu minggu kedua, yang ketiga analisis data, pengumpulan datanya di waktu minggu kedua serta ketiga, kemudian ketiga analisis data dilakukan ke minggu 4 serta minggu kelima, kemudian empat interpretasi dan pembahasan hasil dilakukan pada waktu minggu ke-6, dan terakhir penyusunan laporan penelitian dilakukan di waktu minggu ke-7. Sekian dari presentasi dari kelompok 4 mengenai proposal penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang detail atau bagaimana. Dari kami, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.